Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Bapak-bapak sekalian, pekerja lapangan, operator SP dan maintenance, kemudian sahabat-sahabat YouTube sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, marilah kita henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik karunia dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Sahabat-sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, barusan saja kami melakukan safety briefing sehubungan dengan apa yang akan kami kerjakan di sini. Sebagaimana perlu diketahui oleh sahabat-sahabat semuanya, bahwa saat ini kami akan melakukan pelatihan ataupun training kepada teman-teman kita yang ada di lapangan ini. Saya ingin menyampaikan mengapa separator tripis ini pada saat digunakan di lapangan selalu gagal. Nah ini, selalu gagal. Boleh dibilang kegagalan itu bisa mencapai 90%. Saat ini pun kita, separator yang kita gunakan ini tripis. Tapi kita fungsikan sebagai tupis atau dua pasa. Nah ada bapak-bapak yang mengetahui apa penyebab kegagalan itu? Ada nggak yang tahu di sini? Belum ya? Oke, baik, saya jelaskan. Baik, sahabat-sahabat YouTube, mudah-mudahan apa yang akan saya jelaskan ini dapat bermanfaat. Tentunya kepada manajemen juga, semua manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan ini terkadang ditawarin separator tripis untuk digunakan di lapangan. Nah, karena mungkin karena ketidakpahaman tentang separator ini kadang-kadang diterima. Memang secara prinsip penggunaan separator tripis ini dia bisa langsung dapat memisahkan apa? Memisahkan airnya langsung, kemudian memisahkan minyaknya langsung, dan memisahkan gas. Itu namanya tripis. Kalau tupis dua pasa itu fungsinya hanya memisahkan cairan dan gas saja. Nah, kalau ini dia memisahkan, airnya dipisahkan, minyaknya dipisahkan, dan gasnya terpisah sekaligus. Tetapi mengapa tripis itu pada saat diaplikasikan, pada saat digunakan gagal? Ini yang ingin saya jelaskan. Oke, baik, saya akan membawa ini dulu, mengambil gambar dulu dari separator ini. Baik, mungkin kameramen bisa lihat ini saya juga ya. Baik, sahabat-sahabat YouTube, saya ingin menjelaskan di tangan saya juga sudah mengambil sebuah gambar tentang separator 3 pas. Ini ya. Nah, kalau separator 3 pas ini ya, ini ada 2 pluter. Nah, bisa saya langsungkan saja dulu sini ya. Nah ini adik-adik sekalian ya. Ini adalah pluter untuk minyak. Ini adalah pluter minyaknya. Nah, minyak ini dia kerjanya antara cairan dengan udara. Yang ini, pluter yang ini. Tapi kalau untuk yang satu ini dia kerjanya antara air dengan minyak, yang satu ini. Nah ini, nah itulah bedanya. Nah, kalau pluter yang satu ini, dia lebih mudah. Jadi pluter yang satu ini, dia bekerjanya karena di antara cairan dengan udara, maka tidak ada masalah. Jadi pluter tetap akan timbul, akan mengapung di dalam cairan ini.
Tapi tidak demikian dengan dengan fluter yang satu ini. Fluter yang satu ini dia bekerjanya di antara air dengan minyak. Nah, ya untuk lebih jelasnya saya sudah menyiapkan di sini. Kita buka fluter ini karena fluter yang ini sedang tidak berfungsi ya. Maka fluter ini kita buka. Kita lihat dalamannya bagaimana. Pak Untung tolong dibuka Pak Untung. Ya. Tolong dibuka ininya, tolong dibantu. Ya, nah ini kita buka, fluternya diangkat. Ya. Nah di dalam inilah ada fluter. Dari fluter ini, dia nanti akan menggerakkan stang fluter. Stang fluter akan menggerakkan controller. Nah itulah nanti dia akan membuka dan menutup untuk kontrol valve-nya. Nah, kita lihat ini bisa diangkat ya. Oke, kita buka dulu. Kita bantu angkat ini, ya awas jatuh ya, hati-hati. Coba ini diangkat. Nah, coba posisinya dulu. Posisinya ini, nah dari sini, sebelah sini apa? Nah, coba. Terus, nah ya lagi, angkat lagi. Angkat lagi, ya. Nah, coba kita, apa ditempatkan pakai satu baut aja di sini ini untuk training saja. Nah, ini pasang satu baut di sini. Nah, gantungkan aja, ambil satu baut. Satu baut. Di mana saja, boleh. Nah, di mana? Yang mana yang pas? Satu baut. Nah, mana? Ya. Pas kan ya? Nah, pasang bautnya biar jelas. Oke. Nah. Oke. Nah, ini mantap sahabat-sahabat YouTube. Sahabat-sahabat YouTube, ini adalah fluter yang ada di dalam housingnya, di dalam ini. Nah, fluter inilah yang akan bekerja berdasarkan cairan yang ada di dalam sini, di dalam separator ini. Nah, separator ini dihubungkan ke fluter ini melalui ini. Ini bagian bawahnya. Nah, ini tolong dilihat ya. Ini bagian bawahnya, ini. Nah, kemudian ya ini hubungan yang bagian bawah, yang ini bagian atas. Nah, coba perlihatkan dulu ini bagian atasnya. Nah, ini bagian atasnya nih. Ini bagian atas. Nah, kemudian juga ya, sahabat-sahabat YouTube, ini perlu diperhatikan juga bahwa ada perbedaan. Ini, nah ini coba lihat. Ini adalah untuk cairan, untuk minyak. Ini adalah untuk minyaknya, tapi ada beda ketinggian. Untuk ini dia di atas, untuk pemisahan air dan minyaknya ada lebih di bawah. Nah, kenapa demikian? Ini karena kalau ini fluter ini bekerjanya di antara air dan minyak. Makanya inlet yang ini, yang satu di bawah dengan di atas itu harus ada di bawah daripada cairan yang ada di dalam separator. Nah, coba saya gambarkan lah ya, saya tuliskan di sini. Nah, jadi cairan ini, ya mungkin ini kan ya, cairan ini inlet ini harus tenggelam oleh cairan. Jadi paling tidak dia ada di sini. Nah, sedangkan yang satu ini, input yang satu ini, dia harus di udaranya atau di gasnya. Jadi yang masuk sini adalah gas, tapi ini adalah cairan atau minyaknya. Ya, jadi nanti apa yang ada di dalam tabung ini adalah batas air dan minyaknya akan sama antara di separator dengan di tabung ini. Di sini akan ini. Nah, disitulah fluter ini akan bekerja. Jadi fluter ini akan bekerja di antara air dan minyak. Apa bedanya dengan yang di sini? Nah, ini saya coba ya, saya jelaskan. Apa bedanya yang ini? Kalau ini dia bekerja antara cairan, boleh dibilang minyak, dengan gas. Di mana cairan itu dia berat, sedangkan untuk gas itu sangat ringan sekali. Nah, ini sangat ringan sekali. Nah, jadi fluter ini umumnya tidak ada masalah.
berapapun densitasnya, berapapun jenis daripada polluter itu, dia tetap akan mengapung di atas cairan, dia lebih ringan. Sedangkan polluter yang ini dia harus bekerja di antara air dengan minyak. Nah, coba saya tunjukkan ya. Jadi polluter ini kita tahu bahwa densitas air itu boleh dibilang adalah 1 kilogram per liter. Sedangkan kalau densitas minyak adalah lebih kurang 0,85 kilogram per liter. Nah, jadi polluter yang ini dia harus bekerja di antara densitas ini. Di air dia harus mengapung, polluter ini, di minyak dia harus tenggelam supaya dia berada di sini di antara air dengan minyak ini. Nah, di sini. Dia harus bekerja di sini. Nah, beda dengan yang ini. Kalau yang ini untuk minyak di sini oil 0,85 kilogram per liter, yang di sininya ini katakanlah gas itu densitasnya katakanlah boleh dibilang 0. Jadi polluter yang untuk di sini ini nggak ada masalah, yang ada masalah di sini. Nah, ini sudah didesain sedemikian rupa, densitas daripada polluter ini lebih ringan dibanding air ya. Jadi artinya lebih kecil dari 1 supaya dia apa? Supaya dia mengapung. Di air itu dia mengapung. Tapi di minyak dia akan tenggelam. Nah, jadi lebih kurang polluter ini densitasnya dengan sudah ada ketentuan-ketentuan di dalam sini juga, ada spring dan lain-lainnya, ini dijadikan menjadi berapa? Ini lebih kurang menjadi 0,95 kilogram per liternya. Nah, kalau demikian, polluter ini nantinya di air dia akan mengapung, karena apa? Densitasnya lebih kecil. Tapi di minyak, dia akan tenggelam. Kenapa? Karena densitasnya lebih berat daripada minyak, 0,95. Sedangkan air itu, minyak itu adalah 0,85. Jadi di minyak dia akan tenggelam. Nah, disitulah dia akan bekerja. Yang jadi masalah, sahabat-sahabat YouTube, adalah di dalam separator ini belum tentu terjadi pemisahan yang baik antara air dengan minyak itu. Jadi pemisahan air dan minyak di sini, sahabat-sahabat YouTube ya, pemisahan air dengan minyak sini belum tentu terjadi dengan baik. Nah, kalau pemisahnya tidak baik, itu yang menjadi masalah. Nah, kita tahu bahwa retention time itu yang paling bagus adalah 6 jam. Itu kalau misalkan ada emulsi di dalamnya. 6 jam itu sudah cukup bagus. Tapi kalau dia mudah memisah, cepat memisah antara air dengan minyaknya, maka dia tidak sampai 6 jam. Nah, jadi catatannya di sini adalah separator tripis ini akan dapat berfungsi dengan baik apabila terjadi pemisahan antara air dengan minyak ini cepat. Tapi kalau tidak cepat, maka itulah akan terjadi kegagalan. Kenapa? Karena di sini belum terjadi pemisahan. Nah, kalau di sini belum terjadi pemisahan antara air dengan minyak, ini belum ada pemisahan, apa yang terjadi? Katakanlah seandainya saja densitas daripada cairan yang ada di sini, gabungan di sini adalah misalkan menjadi 0,96 misalkan. Nah, 0,96 sedangkan ini 0,95, densitas polluter kita 0,95, maka polluter ini akan mengapung. Ya. Akan mengapung di cairan ini. Nah, kalau mengapung dia akan apa terjadi? Kalau dia naik ke atas, dia akan memerintahkan kontrol valve air ya. Ada di sana kontrol valve airnya akan membuka dan membuka terus. Kenapa? Karena densitas gabungannya 0,96. Nah, jadi kalau dia 0,96, maka dia akan membuka terus karena dia ada di atas. Nah, bagaimana jadinya kalau sebaliknya? Kalau misalkan densitas ini adalah densitasnya adalah menjadi 0,98 atau mendekati 1. Nah, kalau dia mendekati 1 densitas cairan yang ada di dalam separator ini,
maka fluter ini akan selalu tenggelam, akan selalu ke bawah. Nah, kalau fluter ini turun ke bawah, maka dia akan memerintahkan melalui controller ini untuk menutup kontrol valve-nya. Sehingga apa yang terjadi? Kontrol valve itu akan terus menutup, sehingga tidak berfungsilah separator ini. Jadi seperti itu ininya, apa prinsip kerjanya. Nah, kita ketahui bahwa kapasitas separator yang ada ini, volume keseluruhannya adalah 43 BBL. 43 barrel volumenya. Kemudian kalau volume efektif yang ada di separator ini itu hanya 34. 30 untuk di daerah sini, di daerah air dan minyak, kemudian ada 4 BBL untuk di daerah minyak. Nah, jadi ada di sini 30 BBL. Nah, kalau misalkan ini hanya 30 BBL, berapa maksimum rate yang bisa masuk separator ini supaya retention time-nya adalah 6 jam. Artinya kalau 6 jam, 6, 24 bagi 6 adalah sama dengan 4. 4 dikali 30, jadi kalau ada rate-nya hanya, jadi 30 dikali 4 itu 120 ya. Kalau rate-nya 120 BBL per D, maka separator ini bisa digunakan dengan baik, insya Allah. Tapi kalau rate yang masuk ke sumur ini lebih tinggi dari ini, maka retention time-nya makin rendah. Semakin rendah retention time-nya, maka pemisahan di separator ini antara air dan minyaknya berlangsung dengan tidak baik. Jadi dia seperti emulsi di dalamnya. Kalau dia emulsi, maka fluter ini tidak bisa bekerja dengan baik. Dia akan bingung. Bisa tenggelam saja atau dia bisa naik. Nah, jadi tidak bekerja pada tempatnya. Nah, intinya apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa inilah yang menyebabkan separator tripis ini akan gagal begitu dibawa ke lokasi atau digunakan di lokasi. Kecuali kalau kita punya sumur atau minyak kita yang cepat memisah di dalam separator ini. Maka ini akan berfungsi dengan baik. Kalau dia fluter ini dia ada di antara air dan minyak, maka akan berfungsi dengan baik. Tapi pada umumnya sumur-sumur yang ada di lapangan itu ada kesulitan untuk langsung memisah. Nah, kalau tidak cepat untuk memisah, maka di dalam separator ini yang terjadi apa? Masih terjadi penggabungan antara air dengan minyak. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ini tidak bisa bekerja dengan baik, fluter ini. Nah, seperti itu. Ya, nah seperti itu ya Pak Untung ya. Ini mungkin Pak Untung muncul pertanyaan. Ada pertanyaan nggak Pak Untung? Nah, coba kita dekat dikit. Mungkin apa yang ini? Jadi sudah saya jelaskan bahwa fluter ini akan bekerja dengan baik apabila air dengan minyak itu langsung memisah di dalamnya. Itu dia akan bekerja dengan baik. Tapi kalau air dan minyak tidak segera memisah, maka fluter ini tidak akan bekerja dengan baik. Bisa dia selalu ke bawah atau dia ke atas. Kalau dia ke bawah, maka dia akan memerintahkan kontrol valve untuk selalu apa? Menutup. Tapi kalau dia selalu naik ke atas, kontrol valve-nya akan diperintah untuk selalu membuka. Nah, itu gagal. Semestinya kalau dia di batas air dan minyaknya tepat, maka ada air yang datang, kontrol valve air akan membuka. Minyak yang datang, maka dia akan masuk ke ruangan sebelahnya, di sekat sebelahnya, dan kontrol valve minyak yang akan membuka. Seperti itu. Jadi ini dia akan menjaga level airnya. Kalau airnya banyak masuk, air yang dikeluarkan. Kalau sedikit, dia akan menutup. Seperti itu, Pak Untung. Muncul pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Gimana? Nggak ada ya? Jadi seperti itu, Pak Untung ya. Nah, kenapa? Ya? Kenapa selalu terjadi kegagalan itu? Ya karena itu. Fluter ini tidak dapat bekerja dengan baik. Karena tidak terjadi pemisahan dengan baik di dalam separator ini. Kalau ada sumur yang katakanlah water cut-nya sudah tinggi, katakanlah 90%, dan cepat memisah, nah itu dia bisa dengan baik. Fluter ini akan bekerja dengan baik pada saat air yang datang, kontrol valve air membuka, gitu. Air sedikit yang datang, ini akan memerintahkan kontrol valve menutup melalui controller ini. Nah seperti itu.
Nah, jadi ini yang pesan saya, kalau kita sebagai perusahaan ada tawaran untuk menggunakan separator tripis ini, perhatikan dulu kondisi minyak kita. Apakah minyak kita itu mudah memisah atau tidak? Kalau tidak mudah memisah minyak kita, maka jangan gunakan separator tripis ini. Kenapa? Separator tripis ini harganya tentu lebih mahal dibanding dengan separator tupis. Kemudian juga, kalau separator tripis kita jadikan penggunaannya menjadi tupis, maka kita akan tidak efektif. Kenapa? Jadi di sini ada statis saja, cairan ini statis karena ada sekat. Jadi yang bermain itu adalah kontrol valve minyak ini aja. Jadi sini adalah minyak dan airnya, seperti itu. Nah, seperti itu sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi mungkin bisa dipahami bahwa apabila minyak kita itu tadi mudah memisah, silahkan gunakan separator tripis. Intinya seperti itu. Tapi kalau minyak kita dengan air itu sulit memisah, maka jangan coba-coba menggunakan separator tripis, akan gagal. Boleh dibilang kegagalan itu mencapai 90%. Pengalaman saya menunjukkan seperti itu, di mana-mana gagal. Nah, kadang-kadang juga ada vendor yang nakal. Pada saat diuji cobakan oleh vendor itu, apa yang dilakukan? Karena fluter ini tidak bekerja dengan baik, maka dia akan mengepin. Nah, di sini saya tunjukkan nih. Ini ada valve yang ini valve untuk kontrol valve untuk airnya. Seperti ini. Ini akan saya tunjukkan. Nah, jadi dia ini adalah bypass. Nah, ini kontrol valve untuk airnya. Jadi karena pemisahnya tidak baik ya, maka valve ini dibuka kecil, diatur. Jadi supaya yang keluarnya airnya saja, kecil dibuka. Nah, tapi kalau ininya enggak difungsikan sebagaimana ininya, enggak berfungsi dengan baik. Nah itu, jadi pada saat vendornya tidak ada lagi, kita mengerjakan, gagal. Nah, sudah kejadian pengalaman saya di suatu tempat, perusahaan tertentu, pada waktu ada vendornya, dikatakan bagus. Nah, begitu vendornya sudah tidak ada lagi, meninggalkan separatornya, tahu-taunya ini bekerja tidak dengan semestinya. Siapa yang disalahkan? Yang disalahkan adalah operatornya. Seolah-olah operator itu tidak bisa bekerja dengan baik. Padahal bukan itu. Yang benar adalah separator ini tidak bekerja dengan baik karena cairan yang ada di dalam ini antara air dan minyaknya tidak berpisah dengan baik. Itu penyebabnya. Nah, baik sahabat-sahabat YouTube, itulah yang dapat saya jelaskan agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam memilih separator yang akan digunakan di suatu lapangan. Lebih baik gunakan separator yang tupis. Kecuali satu, apabila separator ini kapasitasnya sangat besar, bisa. Kenapa? Kalau dia sangat besar, maka retention time-nya cukup lama. Sehingga bisa terpisah antara air dan minyaknya. Nah, kalau itu yang ada, tidak masalah. Tapi kalau kecil seperti ini, yang kapasitas semuanya hanya 43 ampere seperti ini umumnya gagal kalau digunakan untuk tripis. Mungkin itu sahabat-sahabat YouTube yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan dari penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada adik-adik yang bekerja di SPU, SP, yang menangani masalah separator ini, agar tahu juga permasalahannya. Juga yang terpenting adalah bagi manajemen suatu perusahaan, agar tepat dalam memilih separator yang mau digunakan, tupis atau tripis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf atas penjelasannya. Kalau ada sahabat-sahabat YouTube yang bekerja di bidang perminyakan yang mau tanya, silahkan hubungi admin kami. Nanti saya akan beri penjelasan yang lebih jelas lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.